membersihkan semua keinginan-keinginan yang sifatnya dunia. Jangan sampai merasa bahwa kita ingin umroh kita ini supaya nanti setelah selesai umroh saya bisa tunjukkan pada orang saya sudah umroh 7 kali. Nah, itu baru saya ikhlas. Saya sudah pernah kesini, setelah pernah kesini saya bisa ceritakan sama orang. Nah, ini udah berarti sejak awal niatnya ya ikhlas. Bahkan yang paling baik itu kalau bisa kita sembunyikan. Kita sembunyikan dan ini kita tidak ceritakan pada siapapun dan tidak ceritakan pada orang bahwa kita pernah melakukan ini. Kalau kita bisa sembunyikan. Sama seperti nanti misalnya gini, kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan mencium Hajar Aswad, itu gak usah cerita-cerita sama teman-teman sekamar. Ibu udah nyium belum Bu? Saya sudah Bu. Nanti Ibu yang belum kan jadi merasa, ini yang lain sudah ya, saya belum. Apalagi kalau saya cerita, saya sudah 3 kali. Wah itu tambah, ya suasananya nggak enak ini. Ketika mendengar yang lain kok sudah 3 kali, saya belum. Yang mencium Hajar Aswad mau sekali sampai yang 50 kali pun usahakan sembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Nggak usah diceritakan pada orang lain. Nggak usah disampaikan bahwa kita sudah mencium Hajar Aswad, saya sudah ini dan itu, saya tadi malam sholat di Masjidil Haram mulai jam 3 sampai, nah itu nggak usah diceritakan. Nggak usah diceritakan pada orang. Ini yang dinamakan dengan ikhlas. Umroh kita juga, kita niatkan. Nah, bedanya begini, ada amalan itu tidak mungkin kita sembunyikan, pasti terlihat orang. Contohnya kalau Jumatan, bapak-bapak pasti kelihatan. Apalagi kalau khotib Jumat, kan nggak mungkin khotib Jumat nggak kelihatan gitu. Ya pasti kelihatan. Nah, kelihatan itu tidak berarti tidak ikhlas, tapi niatnya kita luruskan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Nah, yang kedua, syaratnya adalah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berusaha untuk mengerjakan semua bagian dari umroh kita ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nanti setelah selesai tawaf itu Nabi SAW minum air zam-zam. Kita usahakan sempatkan minum air zam-zam. Nabi SAW setelah selesai tawaf itu, setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat. Terus sholat yang dibaca, rakaat pertamanya baca surat Al-Kafirun, kita juga usahakan baca itu. Yang keduanya surat Al-Ikhlas, kita juga baca itu. Jadi artinya, pokoknya apapun yang dikerjakan oleh Nabi SAW, yang bisa kita kerjakan, kita usahakan kerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan sesuai dengan sunnah. Berikutnya, nah sekarang kita mulai masuk ke beberapa hukum yang berkaitan dengan umroh. Nah, kalau hukum ini yang kita maksudkan adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tuntunannya. Kita akan membatasi tidak terlalu panjang lebar ke beberapa bahasan berkaitan dengan mulai dari syarat, rukun, wajib, sunnah yang berhubungan dengan umrah, tapi langsung fokus ke apa yang akan kita kerjakan. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Pertama dimulai dari umrah. Umrah itu hukumnya apa sih? Nah, sunnah apa wajib? Nah, ini kita bisa lihat di sini surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah SWT. Nah, ini kita lihat penjelasannya sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat yang dijuluki ulamanya sahabat. Orang yang paling pintar di zaman sahabat, ahli tafsir. Beliau mengatakan sesungguhnya umrah disebutkan bersama haji di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagaimana haji hukumnya wajib, maka umrah pun hukumnya wajib. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mengerjakan umrah sebelumnya, maka ini adalah umrah pertama untuk menggugurkan kewajiban umrahnya. Maka kalau yang sudah pernah pada umrah yang kedua, berarti hukumnya sudah bukan wajib tapi sunnah. Yang ketiga sudah sunnah, tapi yang pertama hukumnya wajib. Lalu ada yang bertanya, nah kalau nanti misalnya haji, ya kalau sudah umrah berarti nanti pada saat haji umrahnya sudah statusnya hukumnya sunnah, tapi hajinya wajib. Bisa nggak sekaligus haji sekaligus umrah? Iya, umumnya jamaah Indonesia itu haji yang sekaligus umrah. Dan tapi sekarang persoalannya, sekarang ini antrian untuk haji
Panjangnya luar biasa. Ya, yang menjadi masalah sekarang ada yang baru daftar haji setelah pensiun. Sementara pensiunnya masih 60. Antriannya 22 tahun. 60 tambah 22, 82 tahun. Kalau masih hidup, ada tambahan lagi. Jadi sudah bisa kebayang, usia 80 berangkat tidak mudah. Dengan antrian seperti itu, antrian yang panjang. Nah, daftar usia 50 saja kalau berangkatnya 22 tahun kemudian kan akhirnya 72 tahun. Apalagi kalau daftarnya usia 60 tahun. Maka kalau memungkinkan disegerakan umrohnya, disegerakan. Kalaupun nanti sudah terdaftar, nggak apa. Terdaftar hajinya, umrohnya tetap bisa dilaksanakan. Karena sudah menggugurkan kewajiban. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat umroh itu kita sederhanakan, rangkaian kegiatannya cuma ini. Rangkaian kegiatan umroh itu ya cuma ini. Ada berapa? Ada 4. Yang satu, yang pertama namanya ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Jadi umroh itu pekerjaan utamanya cuma ini. Bedakan dengan haji. Kalau haji ada ke Arafah, Mina, Muzdalifah. Umroh nggak ada. Umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Hanya cuma ini. Sehingga Bapak Ibu saudara sudah bisa membayangkan sebetulnya umroh itu bisa diselenggarakan dan dilaksanakan sebentar, hanya dalam hitungan jam. Hanya dalam hitungan jam. Makanya pernah ada yang tanya, Ustaz bisa nggak umrohnya singkat? Ya, cuma sebentar. Pernah ada yang minta paket umrah, yang minta paket khusus umrah, perjalanannya pulang kantor hari Jumat sore, terus kemudian sudah balik lagi ke Indonesia Ahad malam. Karena Senin masuk kantor lagi. Terus tanya, bisa nggak itu dibikin paketnya gitu? Bisa. Tapi umroh aja kan, nggak pakai ke Badar, kalau pakai yang lain-lain nggak bisa, karena dari sisi waktunya nggak cukup. Tapi kalau umrohnya aja bisa. Berangkatnya Jumat sore, terus kemudian nanti umrohnya Sabtu siang, ya sampai sana kan karena Jumat sore kan berarti cari penerbangannya yang sore kemudian malam, lalu umrohnya Sabtunya, kemudian sholat di Masjidil Haram, lalu Ahadnya pulang. Kalau pertanyaannya bisa nggak? Tentu bisa kalau sekedar mau merancang programnya seperti itu. Cuma sayang aja udah jauh-jauh ke sana, cuma hanya umroh nggak sekalian yang lain. رحلة للإيمان طريق إلى الرحمن في مكة الحرام تلقى صفو الأمان بالحج والعمرة نبلغ ذروة الإحسان قلب يهتف بالحب يسعى نحو الغفران في الطواف حول الكعبة نقف بين الجموع نتذكر يوما عظيما تجلى فيه